Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Salsa Bilentat Sudarta dengan NIM 2513411061, mahasiswi Prodi Gizi Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang. Hari ini saya akan membahas topik sistem rujukan. Secara mendasar, sistem rujukan dalam pelayanan kesehatan adalah suatu mekanisme yang mengatur proses pemindahan tanggung jawab dan kewenangan penanganan kasus, penyakit, atau masalah kesehatan dari satu fasilitas kesehatan ke fasilitas lain secara saling berkesinambungan. Proses pemindahan ini tidak hanya diterapkan pada penanganan individu, upaya kesehatan perorangan atau UKP, tetapi juga mencakup persoalan kesehatan masyarakat, upaya kesehatan masyarakat atau UKM, seperti penanggulangan kejadian luar biasa KLB atau wabah penyakit. Tujuan utama dari sistem ini memiliki makna strategis yang sangat penting, yaitu memastikan pasien memperoleh layanan kesehatan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan medis mereka sekaligus menjaga efisiensi biaya pelayanan kesehatan. Prinsip ini menegaskan bahwa sistem rujukan menjalankan dua peran utama, yaitu sebagai mekanisme pengendalian mutu dan pengelolaan biaya. Efisiensi biaya tercapai karena pasien diarahkan terlebih dahulu ke fasilitas kesehatan tingkat pertama yang lebih terjangkau dan mudah dijangkau, sebelum melanjutkan ke fasilitas dengan layanan yang lebih kompleks dan biaya yang lebih tinggi. Selain itu, kualitas layanan dapat terjamin karena pasien dirawat oleh fasilitas yang memiliki keahlian, peralatan, dan sumber daya manusia yang sesuai dengan kondisi kesehatan mereka. Oleh sebab itu, sistem rujukan harus dipahami bukan sebagai jalur yang kaku, melainkan sebagai suatu jaringan yang fleksibel dan menekankan kolaborasi. Pemindahan kewenangan dan tanggung jawab yang bersifat timbal balik memerlukan komunikasi yang efektif antar fasilitas layanan maupun antar tenaga kesehatan. Hal ini sangat penting bagi tenaga gizi yang harus melakukan koordinasi dengan dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya pada berbagai tingkatan layanan untuk memastikan bahwa asuhan gizi yang diberikan bersifat terintegrasi dan berkelanjutan. Dengan demikian, ahli gizi ditempatkan sebagai bagian penting dari tim asuhan, bukan hanya sebagai pendukung saja. Sistem rujukan dalam layanan kesehatan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yang masing-masing memiliki tujuan cara kerja yang khusus. Klasifikasi utama sistem ini didasarkan pada arah pemindahan layanan, yaitu rujukan secara vertikal dan rujukan secara horizontal. Jenis rujukan vertikal naik, arah pelimpahan dari fasilitas tingkat terendah ke tinggi. Tujuan kriteria, pasien membutuhkan pelayanan spesialistik, fasilitas perujuk tidak mampu menangani karena keterbatasan sumber daya. Contoh kasus, pasien dengan penyakit jantung dari puskesmas dirujuk ke rumah sakit umum. Jenis rujukan vertikal, turun, arah pelimpahan dari fasilitas tingkat rendah ke tinggi. Tujuan atau kriteria, pasien membutuhkan pelayanan lanjut yang dapat ditangani oleh fasilitas yang lebih rendah untuk kemudahan dan efisiensi. Contoh kasus, pasien pasca operasi yang sudah stabil dirujuk kembali ke puskesmas untuk kontrol dan perawatan luka. Jenis rujukan horizontal, arah pelimpahan antar fasilitas dalam satu tingkatan. Tujuan atau kriteria, fasilitas perujuk tidak dapat memberikan pelayanan karena keterbatasan fasilitas peralatan atau tenaga. Contoh kasus, pasien di rumah sakit A dirujuk ke rumah sakit B yang memiliki peralatan MRI yang dibutuhkan. Jenis rujuk balik, arah pelimpahan dari fasilitas rujukan kembali ke fasilitas perujuk. Tujuan atau kriteria, pasien memerlukan perawatan lanjutan atau pemulihan atau penyakit kronis yang sudah stabil. Contoh kasus, pasien diabetes pasca kontrol di rumah sakit dirujuk kembali ke puskesmas untuk konseling gizi dan manajemen diet. Analisis peran tenaga gizi dalam mendukung keberhasilan sistem rujukan, khususnya dalam pencegahan penyakit berbasis gizi dan penanganan pasien kronis. Melakukan pengkajian status gizi pasien secara menyeluruh sebagai bagian dari proses rujukan untuk memastikan intervensi gizi yang tepat dan sesuai kondisi medis pasien.
memberikan edukasi dan konseling gizi kepada pasien serta keluarga mengenai pola makan sehat, gizi seimbang, dan pencegahan malnutrisi yang menjadi faktor risiko berbagai penyakit. Merencanakan dan melaksanakan terapi nutrisi khusus untuk pasien dengan penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, serta penyakit jantung agar kondisi kesehatan pasien dapat terkelola dengan baik. Melakukan pemantauan dan evaluasi perkembangan asuhan gizi pasien secara berkelanjutan selama proses pengobatan dan rehabilitas untuk memastikan hasil yang optimal. Berperan sebagai bagian integral dalam tim kesehatan multidisiplin yang melakukan koordinasi dan kolaborasi agar pelayanan pasien berjalan holistik dan efektif. Membantu dalam penyelenggaraan makanan diet di fasilitas pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar dan kebutuhan medis pasien, memberikan rekomendasi gizi yang mendukung pencegahan penyakit dan memperbaiki kualitas hidup pasien melalui pendekatan ilmiah dan berbasis bukti, berperan dalam pemberdayaan masyarakat melalui edukasi gizi yang berkelanjutan agar terjadi pencegahan penyakit sejak dini dan pengelolaan faktor risiko gizi yang tepat. Sistem rujukan adalah proses pengalihan pasien ke fasilitas kesehatan yang lebih tepat sesuai kebutuhan medisnya. Tujuannya pelayanan lebih cepat, tepat, dan menyeluruh. Dengan memahami alurnya, kita bisa bantu pasien dapatkan penanganan terbaik tanpa terlambat. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya dalam mendukung sistem kesehatan yang lebih baik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.